Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soka Febrianto. Di sini saya akan mengapresiasi sebuah film yang berjudul Illusion Perdu dan saya akan menceritakan bagaimana alur dalam film tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan tokoh-tokoh dalam film tersebut. Yang pertama ada Lu Xiongxiang yang diperankan oleh Bong Joon-min yang merupakan pemuda tampan yang sangat berambisi, penyayang, miskin, dan hidup sebatang kara yang sangat ingin menjadi penulis karya sastra. Namun di saat pencapaiannya sedang di atas, dia sering ceroboh dan serakah yang membuatnya kembali menjadi miskin. Yang kedua ada Louis de Bergeton yang diperankan oleh Cécile Defrong, merupakan seorang perempuan cantik keturunan bangsawan yang memiliki hati yang lembut dan memiliki kepribadian yang baik. Namun di abad tersebut yang sangat patriarki tentunya, wanita tetap harus menurut kepada laki walaupun ia menolaknya sekalipun. Yang ketiga ada Etienne Lousteau yang diperankan oleh Vincent Lacoste, merupakan jurnalis muda yang berbakat dan baik hati yang sudah membantu Lucien dalam karirnya sebagai jurnalis yang baik dalam bidang satir. Namun dia merupakan orang yang pendendam dikarenakan Lucien saat itu dia mengalihkan kesetiaannya dari pers oposisi liberal dengan memberikan surat kabar loyalis yang mendukung pemerintah. Selanjutnya ada Coralie yang diperankan oleh Salome Dawes, merupakan seorang aktris cantik yang menikah dengan Lucien. Dia memiliki ciri khas dengan stocking indah yang berwarna merah. Dia memiliki penyakit skoliosis dan naas dia meninggal karena shock dengan seakan menonton saat teater. Oke, selanjutnya ada Nathan. Nathan diperankan oleh Xavier Dolan, yang merupakan pemuda tampan dan berbakat yang memiliki sifat tidak ingin disaingi namun memiliki hati yang baik. Dia memiliki koneksi dengan para bangsawan. Selanjutnya tokoh yang tidak kalah penting yaitu ada Singali, tokoh yang sangat berperan penting dalam kesuksesan suatu teater karena ia bisa memanipulasi suatu teater apakah akan berakhir sukses atau gagal dengan menggunakan uang sebagai jaminan. Oke, setelah menyimak tokoh-tokoh dalam film Illusion Perdu, mari kita akan bahas bagaimana alur dalam film Illusion Perdu. Di dalam film ini menceritakan tentang kota barat daya Angoulême, di mana ada dua teman muda yang ambisius bernama David dan Lucien yang ingin mengejar ambisi mereka. David tinggal di rumah untuk mengembangkan penelitian ke dalam industri percetakan, dan dia menjalani kehidupan rumah tangga yang mapan. Dan berbanding terbalik dengan kehidupan seorang lelaki yang bernama Lu Xiongxiang yang merupakan anak sebatang kara. Ia mencintai seseorang perempuan bangsawan bernama Louis de Bergeton. Kehidupan Lucien dan Louis penuh lika-liku karena cinta mereka yang terkekang oleh status, yang mana Lucien merupakan anak dari ayah kelas menengah ke bawah dan ibu miskin keturunan bangsawan Rubempré, yang mana Lucien tidak pantas untuk mengemban nama bangsawan. Hari demi hari Lucien lewati dengan mencoba untuk menjadi penulis dengan membuat sebuah puisi. Namun karena dia merupakan rakyat jelata dan tak memiliki keluarga atau bukan dari keluarga kalangan atas, ia pun harus survive untuk membuktikan kepada Louis bahwa dia bisa menjadi seorang penulis. Kemudian mereka pun pergi ke Paris dengan angan-angan dapat mewujudkan mimpinya sebagai penulis. Namun kenyataan berkata lain. Mulai dari karyanya yang ditolak terus-menerus dan juga dilarang untuk bertemu Louis, Lucien pun harus memaksakan diri untuk berpisah dari Louis. Dan bertemulah dia dengan kaum liberalis yang mana kebanyakan dari mereka bekerja sebagai jurnalis. Lucien bertemu dengan seorang pria bernama Etienne Lousteau dan mengajak Lucien untuk ikut ke teater untuk melihat suatu acara. Kemudian di acara tersebut, Lucien melihat seorang perempuan cantik bernama Coralie dengan ciri khasnya stocking indah berwarna merah. Setelah teater tersebut selesai, Lucien pun disuruh untuk mengekspresikan apa yang dia lihat saat Coralie tampil. Dan kata-kata yang dikeluarkan oleh Lucien pun membuat para jurnalis tertarik dan kagum dan mulai mengajaknya untuk menjadi jurnalis di tempat mereka bekerja. Kemudian tak lama dari acara tersebut, Coralie dan Lucien pun menjalin hubungan bersama. Detik demi detik, hari demi hari, ternyata Lucien memiliki bakat dalam menulis yang membuatnya terkenal dengan karya satirnya yang menyajikan kritik tajam terhadap jurnalisme, surat kabar, teater, dan perdagangan sastra secara umum. Lucien dipuja-puja dan diagungkan yang sebagian besar karena ketampanannya.
Ia dan Coralie pun membeli barang mewah dan mahal dan membeli sebuah rumah. Kehidupan mereka saat itu sangat berfoya-foya, seakan-akan mereka memiliki harta yang berlimpah ruah dan tidak akan pernah habis. Namun kenyataan tidak seindah itu. Mereka pun bangkrut dan tak bisa melunasi hutang yang mereka yang membengkak. Dan juga karena Lu Xiang yang terlena dengan godaan sebagai kaum bangsawan, yang mana ia berpikir bahwa sebagai kaum bangsawan semua akan ditanggung oleh kerajaan. Yang kaum berposisi dengan kaum yang menentang bangsawan, Lu Xiang pun ditusuk dari berbagai arah dan dikelabui oleh kaum liberalis, sehingga Lu Xiang ditolak untuk memakai nama ibunya sebagai kaum bangsawan. Setelah mengetahui hal itu, kemudian untuk membayar hutang, Lu Xiang menjual semua hartanya untuk membayar penonton bayaran untuk pentas Coralie saat di teater. Namun dikarenakan uang dari Lu Xiang tidak lebih banyak di saat-saat terakhir, para kaum liberalis pun senang karena Lu Xiang yang sudah mengkhianati mereka kalah dalam hal uang untuk mendukung Coralie. Coralie pun syok dengan sorakan para penonton dan dilempari kertas yang membuat penyakitnya kambuh dan menyebabkan dia meninggal setelah itu. Bahkan saat meninggal pun dikarenakan mereka tidak memiliki uang, mayat Coralie disemayamkan di bawah jembatan saja. Lu Xiang dengan perasaan yang sangat terpuruk dan sudah tidak punya suatu tujuan lagi dan tidak bisa kemana-mana lagi, kemudian ia pun kembali ke sungai, di mana tempat ia pertama kali merasakan hal-hal yang tidak baik saat dia merasakannya. Namun saat para jurnalis ketahuan melawan para bangsawan, mereka pun akhirnya dihukum dan dipenjarakan. Oke, sekian dari alur dari cerita film Illusion Perdue. Hal yang bisa saya dapatkan atau moral yang bisa saya dapatkan bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna dan juga tidak semua orang itu baik di hadapan kita. Kita tidak tahu maksud mereka melakukan hal baik itu untuk apa. Namun juga kita tidak boleh berprasangka buruk pada mereka ketika mereka melakukan hal baik kepada kita. Namun kita juga harus memiliki kewaspadaan kepada diri kita sendiri untuk menjaga hal yang tidak. Oke, selanjutnya saya akan menilai bagaimana plot dalam film Illusion Perdue. Menurut saya, plot dalam film Illusion Perdue sangat mudah ditebak. Contohnya, saat di penampilan teater Coralie saat di klimaks akhir film, saya sudah menduga bahwa pentas Coralie akan gagal total karena sebelumnya itu terdapat rentetan masalah dalam kehidupan mereka yang mana itu pasti mudah ditebak gitu. Yang pasti mereka akan kalah dalam hal uang dan mereka pun gagal seperti itu. Itu sangat mudah ditebak. Namun dalam keseluruhan cerita, menurut saya film ini sudah dikemas dengan baik karena menampilkan berbagai instrumen seperti cerita di masa saat itu yang membuat seakan-akan wanita itu hanya alat seperti itu dan hanya dapat diperbudak. Oke, setelah mendengar apresiasi yang telah saya lakukan, saya juga menyarankan kalian untuk menonton film Illusion Perdue ini. Menurut saya, Illusion Perdue ini sangat baik untuk kaum milenial seperti kita, karena di film ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita harus tetap rendah hati dan tidak sombong. Dan juga ketika kita sudah berada di atas, kita harus tetap senantiasa berusaha keras seperti itu dan jangan menghambur-hamburkan uang gitu. Karena itu juga akan membuat kita menjadi terpuruk dan di hidup ini tuh kita tidak tahu bahwa kehidupan kita itu akan selalu di atas atau di bawah. Jadi sebisa mungkin ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita juga harus tetap rendah hati dan tetap tidak sombong. Informasi penting mungkin yang saya dapatkan dalam film Illusion Perdue ini bahwa pada abad itu mereka wanita hanya sebagai pemuas nafsu saja seperti itu. Mereka bahkan rela untuk membayar tubuh mereka dengan uang seperti itu, dan menurut saya itu bukanlah hal yang wajar untuk di zaman ini gitu. Jadi hal penting tersebutlah yang mungkin ditonjolkan dalam film Illusion Perdue ini, bahwa kita sebagai
manusia juga harus memiliki martabat diri kita sendiri seperti itu. Oke, sekian dari apresiasi yang telah saya lakukan untuk film Il Chien Perdu. Saya sarankan kalian untuk segera menonton film ini karena film ini memang sangat baik dan dikemas juga dengan baik. Bahkan aktornya pun sangat profesional. Dalam adegan dewasanya pun mereka juga melakukannya dengan baik. Jadi menurut saya film ini memang sangat baik dan saya akan memberikan nilai 9/10 untuk sinematografinya. Sekian. Oke, reaction telah kita lakukan. Mungkin kita akan bisa bertemu di reaction selanjutnya. Oke, see you next time. Bye bye. Merci beaucoup.